Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 6. Ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Yang kedua, siswa dapat menemukan kosakata baru yang terdapat dalam puisi. Dan yang ketiga, siswa dapat mengenal satuan baku untuk mengukur pandang dengan baik. Nah, selanjutnya di situ ayo membaca, ya, dibaca bareng-bareng ya. Kamu harus hidup rukun, rukun dengan teman, rukun dengan anggota keluarga, rukun dengan tetangga. Hidup rukun merupakan contoh perilaku yang baik. Hidup rukun sesuai sila ketiga Pancasila. Bacalah percakapan berikut. Perhatikan percakapan Benny dan sepupunya. Perhatikan ya percakapannya ya. Di situ ada percakapan Benny dan sepupunya. Benny, aku punya tugas dari guruku. Aku ingin mendiskusikan denganmu. Diskusinya selama libur di sini ya. Hidup rukun antar anggota keluarga. Ini contoh yang baik. Contoh ini sesuai sila ketiga Pancasila ya. Adakah contoh lainnya? Kebetulan sekali, aku baru mempelajarinya. Selain itu, ada contoh lainnya, seperti mengutamakan kepentingan keluarga, tidak memaksakan kehendak, saling menyayangi, saling menolong, saling menghormati, dan saling menghargai. Juga gotong royong di antara anggota keluarga. Terus selanjutnya contoh yang lain yaitu menjaga dan memelihara harta benda keluarga. Nah, itu beberapa contoh perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Selanjutnya di situ ayo mencoba. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Pilihlah dengan memberi centang. Nah, sekarang ada gambar nomor 1, 2, 3, dan 4 ya. Kira-kira yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila itu yang mana saja ya? Bisa dijawab bareng-bareng ya. Yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila adalah gambar nomor 2 ya. Selain gambar nomor 2 yaitu gambar nomor 3. Ada lagi selain gambar nomor 3? Iya, gambar nomor 4. Itu adalah contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila yang bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, selanjutnya ayo mengamati. Benny sudah menerapkan sila ketiga Pancasila. Contohnya, Benny rukun dengan kakaknya. Benny bersyukur mempunyai kakak yang baik. Kakaknya sayang dan suka menolong. Nah, diperhatikan itu gambarnya ya. Sekarang Benny, aku sering bermain bersama kakak. Kakak juga sering menolongku. Ketika aku membutuhkan bantuan, kakak memperhatikan kebutuhanku. Aku bersama kakakku sangat rukun. Aku dan kakakku saling menyayangi. Nah, begitu juga dengan kalian ya di rumah. Dengan kakak, dengan adik, atau dengan siapa saja harus saling menyayangi. Tidak boleh saling bertengkar ya. Selanjutnya ayo mencoba. Nah, di situ ada puisi ya tentang hujan. Kalian juga bisa membacanya di buku tema kalian.
Di situ ada puisi tentang hujan. Nah, sekarang kita mencari kata dan maknanya. Ya, kata dan maknanya. Di sini yang pertama ada kata basah. Kata basah berarti maknanya apa ya? Makna kemarin sudah dijelaskan ya. Makna itu sama artinya dengan arti ya. Makna itu arti, berarti basah itu artinya mengandung air ya. Kalau basah berarti mengandung air. Selanjutnya lebat. Lebat itu maknanya deras dan banyak ya. Lebat itu banyak. Terus berhenti. Berhenti itu maknanya tidak bergerak. Kalau kalian berhenti berarti tidak bergerak atau tidak jalan ya. Selanjutnya ada kata kepalang. Kepalang itu maknanya tanggung atau tidak cukup kurang ya. Kepalang itu tanggung atau tidak cukup kurang. Selanjutnya ada kata tergenang. Di situ ya ada kata tergenang. Maknanya yaitu terhenti mengalir. Jadi kalau ada air yang menggenang itu tidak bisa mengalir ya. Tergenang itu terhenti mengalir. Selanjutnya penggaris dan meteran adalah alat ukur panjang. Alat ukur lainnya jangka sorong dan mikrometer sekrup. Ya. Jadi penggaris dan meteran itu adalah alat ukur panjang. Kemarin kita sudah belajar tentang alat ukur panjang ya. Kita bisa menggunakan penggaris, bisa juga menggunakan meteran. Ya. Kalau mengukur dengan penggaris atau meteran bisa dimulai dari angka 0. Diingat-ingat ya, kalau mengukur dengan menggunakan penggaris kita mulai dari angka 0. Terus alat ukur lainnya yaitu jangka sorong dan mikrometer sekrup. Perhatikan gambar berikut. Sebutkan alat untuk mengukurnya. Nah, di situ ada beberapa gambar nanti ya. Ini yang pertama gambar bingkai foto ya. Gambar bingkai foto. Alat untuk mengukurnya yaitu penggaris ya, bisa menggunakan penggaris. Kalau kalian di rumah ada bingkai foto, bisa dicoba ya diukur menggunakan penggaris. Terus yang kedua ini ya, yang berbentuk lingkaran di dalamnya ini bisa diukur dengan menggunakan apa? Kemarin kita sudah belajar ya. Benda yang berbentuk lingkaran dapat diukur dengan menggunakan jangka sorong ya. Yang di dalamnya lingkaran ini diukur dengan menggunakan jangka sorong. Selanjutnya di situ ada pintu ya. Pintu itu lumayan lebar ya. Jadi kita mengukurnya dengan menggunakan meteran ya. Lumayan lebar dan panjang, jadi kita menggunakan meteran mengukurnya. Bisa dipelajari ya anak-anak ya. Nah, itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.